Saya mau mulai dengan pertanyaan. Siapa di sini yang bodoh? Oh, semua banyak yang pandai ya rupanya. Itu masalah Bapak Ibu. Ya, masalah besar itu. Steve Jobs, almarhum, pendiri dari Apple berkata, keep stupid. Maksudnya supaya kita belajar terus. Kira-kira sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya teringat Pak Yusak itu punya 7 hal, saudara ya. Nah, ingatlah budakku, pesan Tuhanmu. Kamu apa? Bodoh. Saya kasih kesempatan kedua ya. Siapa di sini yang bodoh? Kita boleh bodoh menurut dunia, tapi kita akan sangat berhikmat, saudara, karena 7 roh Tuhan. Boleh PowerPoint. Saudara, saya terima WA tentang kondisi, mungkin saya lagi banyak ngomong tentang berpikir, saudara ya. Karena ini mengganggu saya, saudara. Dikatakan sebelumnya begini, otak manusia, otak saudara dan saya itu sangat aktif. Saudara tahu berapa banyak sehari pikiran yang ada di dalam pikiran otak kita? Menurut Google, 60.000 sampai 70.000 pikiran per hari. Dan saya tadi malam, karena baru dikasih tahu tadi malam, cuma rasanya Tuhan itu berkata, ajari umatku berpikir. Loh gitu saudara. Saya coba cari, ternyata memang bahasa Indonesianya itu tidak banyak berpikir gitu ya. Mungkin merenung, memandang. Tapi kalau bahasa Indonesia itu banyak saudara. Susah terjemahannya. Antara think, thoughts, mind, consider, calculate, perception, banyak banget saudara ya. Dan bahasa Yunani saya yakin banyak banget. Tapi nanti saudara boleh gali sendiri. Ini yang semalam saya bisa gali. Nah, yang mengerikan dari 70.000 itu, ini menurut saya orang-orang dunia, sebagian besar bersifat negatif dan berulang. Halo? Itu sebenarnya satu sisi sebuah petunjuk. Kalau banyak yang negatif dan berulang, ada ukiran yang perlu saudara bereskan. Ada trauma, ada cara pandang, ada sikap, perasaan di dalam yang perlu diperbaiki. Bayangin dari 70.000 ya. Dikatakan begini, yang paling mengerikan ada yang namanya mind wandering. Pikirannya mengembara kemana-mana. Ada yang sering suka mengembara, pikirnya nggak usah angkat tangan ya saudara ya. Sering orang tidak fokus yang dikenal sebagai mind wandering, di mana pikirannya mengembara tanpa arah. Ya, makanya Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah hal ini. Tuhan tuh ngajarin kita berpikir. Jadi sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak tentang berpikir. Ya. Nah, pikiran memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan dan memecahkan masalah. Ya. Namun juga dapat membuat seseorang terjebak dalam pola pikiran negatif atau bulat gitu ya istilahnya ya. Seperti mereka sedih, tertekan. Ya, kemarin ada teman saya di satu kota saksian. Jadi mereka pelayanan kesehatan. Saudara, banyak orang hari-hari ini mendengar 90% dilayani mendengar suara bunuh diri, stres, tertekan. Nah, pikiran ini juga berhubungan dengan suara, berhubungan dengan gelombang yang kita dengar, saudara. Bisa nangkap ya sampai sini ya. Ini pendahuluannya ya. Tapi saya lebih suka nanti apa sih kata firman gitu. Oke? Nah, saya kasih judul berlatih berpikir benar. Karena dari pikiran nanti menghasilkan apa saudara? Tindakan, perasaan. Ya kalau saudara lagi berpikir, seorang lagi sedih, bukan saudara, berpikir tentang sesuatu yang menyedihkan, pasti akan bersedih. Kalau dia sedang jatuh cinta, pasti pikirannya tentang cinta. Bisa nangkap ya? Nah, kita mulai ya. Seberapa yang saya bisa tangkap. Berlatih, berpikir benar. B3 ya saudara ya. Berlatih, berpikir benar. Buat setiap kita. Next. Kita berpikir menurut roh atau menurut daging. Bagaimana caranya tahu? Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi sebenarnya otak saudara ini menunjukkan, menggambarkan kehidupan kita. Kalau pikirannya kotor banget, itu pasti pikiran daging. Kalau pikirannya sedih aja, pikirannya marah aja, itu manifestasi yang ada di dalam hidup kita. Bisa nangkap? Coba saudara sambil saya bagi ini sambil ngecek. Ya Tuhan, ini aku ini hidup ini menurut daging apa menurut roh ya? Bagaimana taunya? Kalau udah tindakan udah mengerikan ya. Tapi bisa dimulai dari pikiran. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya pakai terjemahan New Living Translation, bagus sekali. Mereka yang didominasi oleh sifat dosanya, memikirkan tentang hal-hal yang dosa. Tetapi mereka yang dikontrol, dipimpin oleh Roh Kudus, berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus. Lawatan menyenangkan Roh Kudus, mengampuni, bertobat. Sebenarnya saudara banyak diajarin di sini. Banyak cara pandangmu itu diubah, cara pikirmu itu diubah. Ya, saya ingat satu hari istri saya berceritakan di sini ya. Udah disakitin harus taruh di mezbah. Itu doesn't make sense, nggak masuk akal. Tapi kan ibu ngajarin, itu kesempatan untuk kamu bisa meletakkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu kan berubah cara pikir, saudara. Saya harap saudara mulai ambil yang baik-baik, permata-permata tuh ambil dipikirin, saudara. Direnungin supaya masuk. Nah, kata memikirkan itu artinya melatih pikiran. Nggak bisa cuma sekali, saudara. Bayangkan dari 70.000 ada pikiran yang berulang-ulang. Kenapa kita juga nggak berulang-ulang tapi yang positif? Contohnya ya, saya itu dulu aslinya pelit, saudara. Melarat dan pelit. Saya renungkan, saya pikirkan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terus saya omongin, saya ubah cara pikir saya. Karena saya perlu berlatih berpikir yang benar. Banyak orang itu tidak punya cara berpikir yang benar. Halo. Berpikir to exercise the mind. Saudara, saya itu aslinya itu blow on, saudara. Aslinya dulu waktu kecil saya tuh blow on. Kalau ibu ini kan orang pinter, tanda kutip dibuat blow on di Belanda ya bu. Lalu saya bergaul sama beliau lama, saudara. Ini orang kok pinter banget, tapi sama Tuhan dibuat tanda kutip blow on. Untuk apa? Untuk bergantung sama Tuhan. Karena seringkali kita ini profesional dan merasa ngerti dan bisa segala-galanya. Itu bahaya. Makanya harus keep tanda kutip stupid adalah supaya kita bergantung sama Tuhan. Saya baru ngerti 2 bulan lalu waktu baca lagi. Pak Yusak bilang, kamu bodoh kata Tuhan. Kamu seperti tulang-tulang kering. Sangkal dirimu, nantikan Tuhan, dengarkan Tuhan. Coba kalau saudara gak bisa apa-apa, pasti kita akan menantikan dan mengandalkan Tuhan. Betul gak? Tapi jangan bodoh sampai diajak ngomong apapun, aku gak tahu, gak ngerti. Ya kalau istri saya berkata, nggak mungkin kamu nggak tahu, kamu kan profesor katanya. Amin. Ditanya apa harus ngerti, saudara. Bisa nangkap ya. Mari latih berpikir, tapi ambillah firman Tuhan, ambillah contoh-contoh yang disampaikan di sini. Lihat value-nya, saudara. Ya, latih berpikir ya. Jangan mengentertain yang negatif. Nanti ada caranya gimana ya. Nanti ada satu arti bagus sekali. Artinya itu kita harus buat inventaris, saudara. Inventaris itu punya gudang pikiran yang benar. Saya bersyukur sama Tuhan dari kecil baca firman Tuhan, saudara. Menurut saya mungkin saya salah satu orang yang banyak baca berbagai versi. Lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. King James, NIV, apalagi ESV. Dulu kan bosan ya baca Indonesia terus, saudara ya. Yang saya belum pernah ngabisin itu The Message karena bahasanya susah. Buat saya King James itu lebih gampang. Oke, nggak penting itu ya. Jangan mengentertain. Oh iya ya, orang itu nggak suka sama saya ya. Terus dipikir, tuh lihat kan sikapnya, itu mengentertain. Kenapa engkau tidak mengentertain? Tuhan tuh sayang sama kamu, dia mati di kayu salib. Ini satu yang Tuhan bukan sama saya. Sederhana. Saudara kan semua pasti punya saudara yang baik ya. Iya kan, baik banget sama saudara. Teman yang baik. Tapi mau gak dia mati buat kebejatan kamu? Gak mau kan?
Nggak ada kan? Sebaik-baiknya Ibu Iin pun nggak mau mati buat kebejatan saya, nggak mau. Tapi Yesus mau mati buat saudara. Suruh bayar. Lihat kebekuan saja juga enak dulu. Saudara-saudara nangkep gak sih? Coba pikirkan, entertain itu latih. Sehingga nggak ada kesempatan untuk yang namanya melo, untuk namanya kesepian, itu nggak ada. Karena kau begitu dipenuhi dengan pikiran, perasaan Kristus. Yaitu memiliki pengertian, menjadi bijaksana, merasa, berpikir, memiliki pikiran sama. Semua banyak tentang with one mind itu banyak banget. Tapi kalau saya masukin semua nanti kepanjangan, saudara. Ini hal-hal yang penting aja malam saya cari sampai jam 1 pagi, saudara. Ya, saya nggak bisa tidur. Karena saya memang biasanya jam 11 sudah tidur, saudara. Ya, nggak apa-apa itu. Mengarahkan pikiran, saudara harus fokus pikiran ini. Kalau Tuhan mau Bekasi keren, mari pikirkan Bekasi keren. Bisa nangkep? Jadi ketika pikiranmu ke sana, tindakanmu akan ke sana. Perasaanmu akan ke sana. Berusaha, ada usaha enggak? Kalau saudara bisa memenangkan, Joyce Meyer berkata, medan pertempuran itu adalah mind. Mind itu bagian dari jiwa yang berpikir. Jadi kita harus berusaha. Begitu ada pikiran yang negatif, nanti ada di sini ada tawan. Pertama harus kenali dulu mau tawan, betul nggak? Nah, bagaimana saudara bisa mengenali ini pikiran benar apa enggak? Nah, dikatakan kalau itu pikiran mikir hal-hal yang daging, itu sumbernya dari daging. Bisa nangkap? Kalau tiba-tiba nih kasih orang itu uang, itu pasti bukan dari daging. Karena daging kita aslinya pelit. Saya ingat satu hari lagi kerja di SD, masih di direktur sekolah. Lagi duduk, lagi kerja, saudara. Lagi mikir, tapi itu saya buka. Tiba-tiba ada pikiran, kasih orang itu uang 100.000. Ya udah, itu kan suddenly, tiba-tiba ya, nggak lagi dipikirin. Ya, saya kasih aja. Seorang itu tuh cerita, dari mana Pak Luki tahu saya nggak punya uang? Ya saya nggak tahu. Tapi ada pikiran dari Roh Kudus yang tiba-tiba keluar. Bisa nangkep ya? Ini kita harus berlatih, saudara. Train your mind. Bilang kiri kanan, pelatih pikiranmu. Berpikir benar. Berpikir seperti Roh Kudus berpikir. Dan ini membantu saudara mengenali yang namanya penyesatan juga, saudara. Mencari interest seseorang itu nggak penting ya, berpihak kepada. Saudara harus punya pikiran yang berpihak kepada Tuhan. Buat saya begini, saudara nggak tahu kenapa sejak gambar masuk 7 tahun masa yang terbaik itu, terbaik ya. Itu saya baca lagi ini, iya Tuhan 7 tahun terbaik 2022. Tuhan kan nggak iseng, saya bilang. Tuhan kan tahu. Tuhan mengerti dan Tuhan siapkan bagian saya, nangkep dan lakukan bagian saya. Loh, ya toh? Kalau Tuhan berkata, kamu penguasa 7 benua, pasti ada pikiran, siapa saya, betul gak? Halo, atau cuma saya doang yang begitu? Terus saya bilang, ini yang ngomong pencipta alam semesta. Ini yang ngomong Ibu In, pasti gak iseng. Ibu In gak iseng ya? Dengar dari Tuhan ya. Loh, apa salahnya? Ancamannya apa, Bu? Mungkin perlu dengar. Saudara, waktu Tuhan bilang 2025 sampai 2032 adalah saudara tahun terbaik. Seberapa engkau bisa mengambil, seberapa engkau bisa menuai, seberapa engkau bisa membawa lawatan, menjadikan 8 miliar jiwa dimenangkan. Karena kalau tidak terjadi, maka saudara kebalikannya itu akan menjadi tahun terburuk, tahun yang paling mengerikan. Saudara, dan puncaknya saudara saya itu melihat 2033 dan 2034, saudara. Itu seperti ribuan nuklir, saudara, akan meledak bersama-sama. Dan Tuhan bilang itu bisa dihentikan kalau saudara ya 7 tahun ini benar-benar menjadi tahun terbalik. Kalau tidak, kita akan masuk menjadi tahun yang sangat mengerikan. Ya, besok sudah berkurang sehari.
7 tahun tuh nggak stagnan, saudara. Besok 7 tahun. Ini udah berkurang hampir 2 bulan. Jadi mari berlatih berpikir benar. Train your mind. Ya. Next. Karena keinginan daging adalah maut kurang maaf ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Maaf saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya nggak ada kata pikiran, tapi bahasa aslinya sama, proneo. Ya. For the mind of the flesh is death. Setiap kali kita membiarkan pikiran daging, ketidakpercayaan, kebenaran diri sendiri, itu kematian. Kematian iman, kematian kebenaran karena darah Kristus. Setiap kali kita tidak mempercayai Tuhan berkata tentang diri kita, maka kita tidak bisa berfungsi seperti Tuhan mau. Jadi penting saudara, cara pikir kita ini diselaraskan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau Tuhan berkata, kamu guru kebenaran, saya bayangkan kalau saya ngomong, wah gitu. Roaringnya lebih dari lion, saudara. Why not? Mulai dengan to be baru to do kok. Bahasa Indonesianya mulai dengan kamu bisa melihat siapa dirimu, baru kamu bisa melakukan yang kamu tahu siapa dirimu. Walaupun mungkin masih ada jarak yang cukup jauh antara saya berkata dan seperti guru berkata. Tapi saya mulai dengan to be. Who you are. Saudara, kalau film kungfu panda itu kan udah gendut, nggak pinter kungfu, saudara. Tapi ketika dia tahu dia adalah ya, tahu ya, saya nggak mau ngomong nama itu. Lah tiba-tiba dia jadi jagoan, saudara. Walaupun ya tetap harus ada latihan ya, saudara ya. Tapi mulai dengan to be who you are. The mind of the flesh is dead. Tetapi pikiran dari roh adalah kehidupan. Itu artinya kehidupan itu zoe. Kepenuhan hidup yang mutlak yang adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan kasih kehidupannya lewat rohnya, lewat pikiran roh dalam hidup kita. Dan damai, Irene ya, Ibu Irene Coach. Irene artinya damai, aman, prosperity, shalom. Saudara kenali suara pikiran yang masuk di hidupmu. Kalau itu tidak membawa kehidupan, tidak membawa damai, itu pikiran dari daging. Ini harus berlatih. Ya. Karena pikiran dari daging adalah permusuhan melawan Allah. Jadi setiap kali kita berpikir yang dari kedagingan yang negatif, itu sedang melawan Tuhan. Saudara gak perlu ngomong. Ini gelombang listriknya jalan, saudara. Udah berapa sering kita ini sebenarnya di pikiran melawan Tuhan. Jangankan melawan pemimpin. Ayo kita keluarkan emas. Mas Yono kali. Loh, mungkin loh, saya berharap gak ada ya. Kenapa kita nggak sepakat aja? Karena kami bersyukur ya sebagai pemimpin itu dikasih tahu tanda-tandanya itu begitu banyak. Pernyataan-pernyataan dari nabi-nabinya begitu banyak. Loh, Alkitab berkata oleh 2 kesaksian suatu perkara itu sah. Cukup 2, ini lebih dari 7, mungkin 10 mungkin. Buat saya itu cukup. Saudara harus belajar berkata stop semua pikiran yang negatif, stop semua pikiran daging, dan mulai paksa. Kalau perlu ngomong, kalau perlu bayangkan, teriak kalau perlu. Halo, ini pelajaran. Perseteruan dari itu susah bahasanya, nggak tahu bacanya apa. Itu permusuhan, itu pertentangan, itu kebencian. Daging ini nggak bisa dilatih, daging ini perlunya disalibkan, dikuburkan, dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Tapi pikiran saudara bisa dilatih. Pikiran saudara harus dilatih.
Next. Ini salah satu perkataan Yesus yang keras menurut saya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa saudara? Mungkin Tuhan berkata pada seseorang, gua udah enak sama pikiran lo. Enyah. Kenapa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kenapa engkau tidak memikirkan yang di pikiran Allah? Tuhan lagi mikirin seluruh dunia. Ya. Pak, jangankan mikirin gempa bumi di Argentina, dapur ngebul aja saya pusing. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maaf pakai bahasa Inggris lagi ya. Tapi Yesus berpaling, turn away. Menurut saya kalau turn away itu, kalau misalnya ini Petrus, Yesus tuh begini loh saudara, turn away itu. Kalau menurut saya, betul nggak Cari? Turn away, ya, turn away, berbalik badan. Jangan sampai Tuhan balik badan sama kita. Tapi juga berkata kepadanya, ya, get behind me, setan. Belakang gue loh, jangan di depan. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dari alam ini. Bukan tentang kualitas Tuhan, tetapi manusia. Saudara di sini dibawa untuk berpikir ilahi. Tapi seringkali sebenarnya di dalam kita masih banyak yang berpikir duniawi. Makanya nggak masuk, nggak nyampe. Saudara harus bisa melihat dirimu manusia ilahi. Baru saudara bisa berpikir ilahi. Saya ulangi ya, kisah hidup saya. Jadi bayangkan umur 19 kira-kira. Tuhan bicara jelas lewat mimpi. Kamu adalah terang buat bangsa-bangsa. Saya nggak percaya saudara. Walaupun saya simpen. Butuh waktu sekian tahun sampai bulan Mei yang lalu. Baru saya berkata, kenapa saya goblok banget ya? Kenapa saya nggak bisa sepakat aja sama Tuhan? Seandainya saya sepakat, saya melihat diri saya seperti itu, maka saya akan berbuat mulai membangun seperti itu. Ya, yang Ibu Immanuela saksikan tentang iman itu ya. Kan mulai dengan apa? Menyamakan cara pikir. Oh, Tuhan berkata aku begitu ya. Lihatlah pemimpin saudara itu. Saya Mikael, saya matahari. Impossible is nothing. Ya makanya kita ngalamin terus kan yang impossible. Tapi itu nothing. Halo. Saudara nangkep. Menurut saudara sudah berlatih berpikir benar belum? Sedang menuju. Bang Simon ini termasuk orang yang banyak deklarasi loh saudara. Sedang menuju. Saya nggak tahu yang di belakang, yang mungkin sedang tertidur. Oke, next. Nggak banyak lah saudara ya, slide-nya nggak banyak hari ini. Cuma 20, enggak 11 saudara ya. Kalau dibiarin bisa 20. Hendaklah kamu, aku tuh lupa, balik dulu satu. Ada satu yang saya lupa bahas jadinya. Next, ya balik, sorry. You are in my way, engkau tuh penghalang jalanku. Sebuah yang membuat aku tersinggung, offense itu. Tuhan itu gampang tersinggung. Engkau penghalang, engkau jerat bagiku. Bukan saudara maksudnya. Ini saya lagi baca ayat ini ya saudara ya. Bukan saudara, maaf, bukan saudara. Bisa nangkep? Biar kita belajar berpikir benar. Lanjut, next. Sorry. Saya langsung bahasa Inggris aja ya karena waktu ya. Saya lebih suka. Let this mind be in you. Biarkan pikiran ini ada di dalam kamu. Pikiran yang mana? Yang juga ada di dalam Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus. Orangnya sama ya, pribadinya sama. Artinya yang sudah bangkit, Yesus yang sudah bangkit itu loh. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak berpikir itu sebagai sebuah robbery, itu perampokan, perampasannya. Untuk menjadi sama dengan Allah. Dia letakkan itu. And but made himself of no reputation. Dia nggak pikirkan reputasinya demi menebus kita semua. Kata no reputation memang artinya adalah mengosongkan. Kosong habis. Yesus itu mati yang habis-habisan buat kita semua. Kenapa kita nggak pikirkan ini? Buat saya pewahyuan sederhana itu ya. Gak ada kok orang baik yang mau mati buat kebejatan saya. Itu membuat saya setiap pagi, Tuhan tolongi saya. Biar saya bisa nyanyi dengan passion. Walaupun gak selalu bisa dengan passion. Sampai saya kemarin di Singapura tanya, Bu, passion tuh gimana? Ajarin passion. Beliau berkata, saya punya passion setiap kali kalau Tuhan mulai cerita. Passion saya muncul. Kalau saya mulai, oke Tuhan, Engkau tuh mati buat aku. Saya penuhi pikiran saya dengan itu. Engkau tuh begitu baik. Kadang-kadang mikirin itu aja membuat saya nangis kok. Kau terlalu baik. Dan tiba-tiba rasa hadirat Tuhan bisa turun. Roh Kudus bisa begitu nyata. Saudara, saya kemarin cerita sedikit sebenarnya di Singapura. Salah satunya baru mau cerita, saudara. Saudara bayangkan saya waktu remaja. Ayah saya kan seorang paranormal, menggabungkan ilmu Cina kuno dengan kebatinan. Jadi di rumah itu saya nggak tahu lah, yang saya lihat lah di mimpi hampir setiap malam adalah ketemu pocong, ketemu tengkorak, ketemu setan, terus ketemu anaconda, saudara. Jadi saya tuh bangun dengan keringatan, saya nggak tahu itu nightmare, saudara. Dan waktu saya ketemu Yesus, itu benar-benar surga. Kalau saudara belum, jangan masuk itu. Kalau saudara tahu artinya dikeluarkan dari yang seperti itu, engkau ngerti yang namanya damai sejahtera, kehidupan yang luar biasa. Surga itu ngerti, saudara. Dan kalau dia mau mati buat kebejatan kita, buat kelemahan kita, masa sih dia nggak sediakan semuanya? Mari cara pikir kita, cara pandang kita jangan sampai menyakiti Tuhan. Jangan sampai kita nggak percaya. Loh, dia berikan anaknya kok. Halo? Dan mengambil atas dirinya sendiri seorang hamba menjadi serupa dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Buat siapa? Buat siapa? Iya, terima kasih buat saya. Next. Karena seperti yang telah kelap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang gak mau kok memeluk salib. Kita mau hidup nyaman kok. Kita maunya cruise kok, bukan kapal kargo. Itu kan benar menurut saya itu juga melukai Tuhan kok. Kita semua, ya, don't blame her. Kita semua kok. Kita juga menginginkan nyaman. Kan kebayang kalau cruise makan sepuasnya, kamar ber-AC, bisa berenang, yang suka judi bisa main kasino, nggak perang, ya. Tanpa sadar seringkali kita memilih kenyamanan dan tidak merangkul salib Kristus. Seteru musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kehancuran kalau bahasa Inggrisnya, destruction. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut. Kalau saya belajar untuk menguasai hawa nafsu makan. Karena kalau ada yang saya suka, misalnya tiba-tiba pisang goreng panas gitu ya saudara ya, tambah sambal roa itu godaan yang saya sendiri susah tolak. Walaupun saya kurangi. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah jangan biarkan Tuhanmu itu perut. Saya nggak berani banyak di sini ya saudara. Kemuliaan mereka ialah aib. Saya pakai bahasa ini aja ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Yang dipikirin jodoh,
Yang dipikirin fulus. You know fulus? Yang dipikirin cuan terus. Saya baca versi BIMK-nya. Saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu, dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis. Paulus menangis, saudara. Bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Cara hidup kita, cara pikir kita ini membuat arti kematian Kristus itu kecil, merusak. Kita biarkan cara pikir kita, luka kita terus menguasai kita. Saya dilahirkan di sana udah begini memang. Saya memang beku dari sononya. Saya memang pezina. It's okay. Dulu pezina is okay. Tapi sekarang jangan pezina. Dulu mengutang okay. Tapi sekarang memberi hutang. Jangan menghina karya salib Kristus. Terlalu mahal bayarannya. Dulu miskin okay. Tapi kalau sudah 5-10 tahun masih miskin, sesuatu tidak benar dalam cara pikir, cara hidup kita. Bermasalah. Saudara boleh renungkan lagi ayat ini, saudara. Merusak arti kematian Kristus di kayu salib. Dia yang sangat kaya sudah menjadi miskin karena kita, supaya kita kaya karena kemiskinannya. Ayatnya bilang begitu. 2 Korintus 8 ayat 9. Kalau nggak percaya. Hidup orang-orang itu seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Tadi ancamannya kalau tidak masuk 7 tahun masa yang terbaik. Sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka ikuti keinginan daging. Keinginan daging apa Pak? Galatia 5 ayat 20. Cabulan, perseteruan, iri hati, kemarahan. Pokoknya semua yang seperti itu, saudara harus tundukkan. Nanti kita belajar caranya ya. Hal-hal yang memalukan justru itulah yang mereka banggakan. Bangga kalau sudah meniduri banyak cewek gitu. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenan dengan dunia ini saja. Saudara baca di dalam 1 Korintus 15. Kalau kita hanya berharap kepada Kristus di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua orang yang hidup. Karena ada kekekalan yang selama-lamanya bersama Tuhan. Ya. Next. Kita harus berpindah ke sini. Saya mulai dengan ayat 15 dulu. Karena itu marilah kita yang sempurna, kita yang dewasa berpikir demikian. Seperti apa berpikirnya? Ayat 14. Berlari-lari kepada tujuan. Destiny. Ya, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang harus kita kejar, destiny, panggilan. Ini yang saya diteriakkan di sini. Bahkan Paulus berkata, buat aku hidupku ini nggak ada artinya, meaningless, kecuali aku pakai untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Waktu-waktu yang kita lalui kurang berarti, tidak berarti kecuali kita pakai untuk menuntaskan destiny. Saya berlatih, saudara. Saya berlatih bukan berarti sudah dewasa seperti itu. Tapi yang saya bersyukur adalah begini. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu ini, hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya apa? Ini penting buat Tuhan. Saudara tinggal berkata, Tuhan wahyukan buat aku. Tuhan singkapkan buat aku. Pentingnya aku menyelesaikan destiny. Destiniku apa, panggilanku apa, betapa value-nya, betapa berharganya itu buat saya. Kalau bahasa Inggrisnya, English Standard Version berkata begini. I press on. Saya mendesak, saya berusaha untuk mencapai the goal, gawang. Hadiah dari panggilan yang upward, yang ke atas. Ada panggilan yang menuju neraka, saudara.
Ini panggilan menuju surga. Let those of us who are mature, kita harus mencapai kedewasaan. Cara pikir kita ini dewasa. Terus bisa memilah, ini nggak penting lah, ini receh. Mari kita ambil permata-permata surgawi. Apa itu? Panggilan surgawi. Itu panggilan hanya buat saudara. Bahkan Roma berkata, Tuhan tidak menyesali panggilan dan kasih karunia-Nya. Itu nggak, kalau bahasa Inggrisnya berkata begini, itu nggak bisa di cancel. Panggilan saudara ini nggak bisa di cancel. Ketika Tuhan menciptakan kita sesuai Mazmur 139 ayat 16, Dia sudah tulis, saudara, sudah tulis tentangmu. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Next. Ya, kita udah mulai menuju surga ya, saudara ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, siapa yang sudah dibangkitkan bersama Kristus? Nah, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. The Passion berkata begini, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Itu mengapa, ini alasannya, mengapa kita yearn, kita itu sangat menginginkan semua yang di atas. Karena kita didesain untuk selama-lamanya bersama Dia. Dengarkan, saudara dan saya didesain untuk bersama-sama dengan Dia. Dan apa yang kita kerjakan di sini itu sangat menentukan nanti di sana. Makanya saya punya perjanjian sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, Kau bangunkan jam berapa, minimal saya akan duduk bahasa roh sebentar, mungkin ketiduran, tapi saya akan bangun. Karena buat saya didesain. Maka engkau akan menghidupi hidup ini berbeda. Mungkin saya orang yang terlalu serius buat banyak orang. I don't mind. Saya nggak pusing. You are. Ya. Di mana Kristus duduk bertahta. Perhatikan. At the place of all power. Ketika engkau sampai berada di situ. Di heavenly realm, di surgawi bersama Kristus. Pikiranmu ada di sana. Jiwamu ikut ke sana. Rohmu ada di sana. Itu tempat all power, semua kuasa, all honor, semua kehormatan, all authority. Kenapa kita disuruh masuk sidang ilahi? Karena itulah tempat all power. Saudara bayangkan Ibu Ruth itu kan gak sengaja deh. Saya ingat beliau deklarasi di sini nih. Tanggal 31, Bekasi keren, gak ada yang batalin. Nyebelin, betul. Nah. Nyebelin. Saudara nangkep. Cari perkara di atas. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Kalau saya sedikit ngomong yang berbahaya, dia bilang batalin. Dia tunggu sampai saya batalin. Gitu, saya yang salah ya. Ampunilah saya yang salah. Saya udah bilang batalin, dia nggak batalin. Yang ngomong nggak batalin, kita harus batalin sih. Harusnya kita batalin. Maaf, saya salah. Sekarang jangan dibatalin lagi, repot lagi. Jangan dibatalin balik ke 30 ya Bapak Ibu. Repot kita ini. Iya. Berpestalah, saya suka sekali. Feast on all the treasures of the heavenly realm. Berpestalah dengan kekayaan yang ada di realm surgawi. Loh, saya ini belum. Walaupun saya sudah berdoa terus. So kalau saya sangat dengarkan kalau para hamba-hamba Tuhan dapat penglihatan. Ada air terjun emas. Pokoknya saya bayangin saya masuk air terjun emas. Walaupun saya nggak lihat. Itu kalau lagi sidang ilahi ya saudara, itu momen penting. Berbahagialah saudara yang melihat. Tapi kalau diam aja kurang bahagia.
Saya mungkin lebih berbahagia walaupun tidak melihat tapi percaya. Saya masuk, saya bilang, Tuhan, saya masuk kolam susu. Saya masuk kolam permata. Saya masuk kolam air kehidupan. Saya masuk kolam pelangi. Wah, saya masukin aja. Lu nggak lihat, saudara, cuma sepakat aja. Nah, kalau saudara lihat di belakang tapi asik ya Tuhan, engkau nggak terima apa-apa. Kita disuruh feast on all the treasures of all heavenly realms. Dan katanya fill your thoughts with the heavenly realities. Artinya penuhi pikiran-pikiranmu dengan realitas, fakta, kebenaran, kenyataan surga. Asik ya? Mari belajar berpikir benar. Saya tuh masih terus bertekad. Pokoknya cara pikir saya ini harus diganti dengan cara pikir kerajaan surga. Firman ini harus menjadi daging. Nah, kalau saudara nggak baca, nggak renungkan, nggak lakukan, ya nggak bisa. Ya. And not with the destruction of the natural realm. Tidak dengan banyaknya pengalihan dari realm alam ini, yang nyata ini. Ya. TikTok lah, Facebook lah. Saudara bisa memilih kok. The power is yours. Ini berguna nggak buat saya? Nah, itu kan membuat kita hanyut pelan-pelan biasanya. Asik ya, asik ya. Ini ada gempa di sini, ada gempa di sini. Tahu-tahu udah 1 jam lihat gempa. Betul. Ya, saudara perlu tahu apa yang terjadi ya. Tapi nggak terlalu detail, buang-buang waktu habis. Kecuali Tuhan suruh. Next, ini pentingnya saudara ya. Itu yang saya ceritakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Teruslah, saudara tahu ayatnya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kata pikirkanlah itu dikata logisomai, artinya logos. Artinya masukin logos tuh di pikiranmu. Yang benar, yang baik. Supaya apa? Saudara punya filter. Ini pikiran nggak sesuai firman ini. Saya kasih contoh ya. Itu saya masih umur mungkin 17 tahun. Ayah saya ini bilang begini, loh katanya, nanti kalau punya istri, hari pertama kamu harus keras. Loh, itu nasihat loh saudara. Tiba-tiba di pikiran saya keluar firman. Hai suami, kasihlah, itu inventory. Nangkep? Kalau saudara isi dengan junk food pikiran kita, makanan-makanan yang kotor, saudara inventory gudangnya kotor. Kecoa di mana-mana. Tapi kalau saudara biarkan masukkan firman, renungkan, makanya Daud berkata, dalam hatiku aku menaruh janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Betul? Masukkan inventorimu apa? Inventori di pikiranmu ini apa? Susah, mana mungkin, nggak bisa. Atau saudara berkata impossible is nothing. Tidak ada yang mungkin buat saya yang percaya. Kalau itu ada di inventori saudara, di gudang saudara, ini semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Begitu ada yang nggak suci datang, sudah tahu itu nggak benar. Itu cewek cakep ya ciptaan Tuhan. Udah cukup. Jangan dilihatin, iya bajunya, bodinya. Itu namanya entertain. Tapi kalau sudah tahu, oke ini ciptaan Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah, fokus yang lain. Bisa nangkap? Ini inventory. Nah, coba cek inventory saudara. Masukin nih, perjanjian. Ini 7 tahun masa terbaik Tuhan. 2025 sampai 2032. Ini lawatan 8 miliar jiwa diselamatkan dalam 3 tahun. Loh, 8 miliar dalam 3 tahun loh saudara. Kok kita masukin inventory itu? Logizomai, logika di situ ada. Membuat inventaris, menyimpulkan. Saudara bisa menyimpulkan, ini pikiran nggak benar. Ya. Menghargai, itu membuat saudara ini pikiran berharga banget.
pelajari. Ya, mungkin Ibu Peli dapat tentang incense, buat incense sangat bagus karena dia menghargai. Dia mulai cari inventory tentang incense, dikemas dengan begitu baik. Ya, menghitung, Ibu ngajarin kita menghitung dalam segala aspek. Merenungkan, itu inventory. Ketika sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan, itu menjadi inventory, menjadi perbendaharaan saudara. Tuhan baik. Saya selalu berkata, pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan reka-reka buat kebaikan. Saya masukin. Nah, ada yang menarik dari kata logizomai, ya. Kata logizomai itu bilang begini, kalau di tabungan saya ada 25 miliar, amin? Terima kasih, saudara luar biasa. 25T. Amin, terima kasih, Bu. Maka kenyataannya berarti saya punya 25T. Itu logizomai. Jadi kalau dalam inventory gudang saudara ada kebenaran firman Tuhan, itu kenyataannya ada kebenaran firman Tuhan di situ. Saya ulangi, kayaknya belum banyak yang nangkep. Jadi kalau misalnya saudara bilang, ini buku tabungan saya baru dicetak ya, ke BCA dulu kan dicetak dulu. Ada tertulis 25, nolnya ada 12. Ya. Kalau ada 16 ya. Kalau 25T kan 16, saudara ya. Maka di bank saudara punya 25T. Itu arti kata logizomai. Artinya begini, kalau dalam inventory pikiran saudara ada kebenaran firman Tuhan, artinya ada kebenaran di situ. Amin. Kalau saudara masukkan inventorinya adalah saya dicintai Tuhan, karena Tuhan adalah kasih, maka di situ logizomai saudara ada kasih. Keren ya? Firman Tuhan itu memang keren kok, saudara. Bukan cuma Bekasi yang keren. Dua terakhir. Next. Jadi ini PR saudara, mulai hari ini masukkan gudangmu ini dibersihin dari semua pikiran yang gak benar, ya. Kemudian mulai masukkan inventory yang benar. 2 Korintus 2 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, itu kata pikiran di situ adalah mental perception. Kita punya pandangan mental, kayaknya lebih asik ya, rumput tetangga lebih hijau. Tapi mereka lupa ada singa di sana. Ya, iklannya kan begitu ya. Rumputnya lebih hijau tapi ada singa di sana. Selalu iblis memberi istilahnya bahasa iming-iming. Seandainya saya tidak menikah sama orang itu. Sudah terlanjur nikah, bro. Kebaskan pikiran seperti itu. Mari jadikan itu surga di bumi. Yang sudah menikah sedikit ya yang bilang amin. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Kata pikiran di situ adalah mental perception. Artinya kita punya cara pandang. Ini kita bisa tahu. Misalnya ya, mana bisa aku seperti Pak Luki langsung ambil dalam nama Yesus. Saya memang bukan Pak Luki, tapi saya punya panggilan ilahi. Sudah harus konfront seperti itu. Itu artinya mengenali, menawan, menaklukkannya pada Kristus. Itu mental perception. Ini juga artinya intelek. Tapi yang mengerikan ini juga tujuan jahat. Banyak persepsi cara pandang kita itu yang jahat, saudara. Ini perlu dibereskan. Tapi itu juga perangkat, artinya peralatan. Kalau saudara punya cara pandang yang benar, buat saya, okelah Tuhan. Engkau mau masa yang terbaik, aku ikut. Buat aku ada di sana. Dengan sumpahmu, buat aku menikmati, buat aku tempat. Itu persepsi saya bangun. Masa terbaik. Oke, terakhir ya saudara. Tes terakhir, ya. Saudara harus menabur pikiran yang Filipi 4 ayat 8 tadi. Jadi inventory dalam hidupmu. Karena pikiran menghasilkan tindakan. Ya, waktu Saul dengar orang memuji-muji Daud lebih dari dia, saya yakin dia merenungkan.
Waktu Yerobeam dengar suara itu, jangan-jangan bangsa ini akan berbalik kepada Rehabeam kalau mereka menyembah di Yerusalem. Iblis masuk dengan pikiran, buatlah 2 lembu emas di Dan dan Berseba. Pikiran menghasilkan tindakan. Tindakan yang terus-menerus jadi kebiasaan yang terus-menerus menjadi karakter yang tidak baik menunjukkan takdir. Tapi karakter yang seperti Kristus, saudara akan bawa selama-lamanya ke surga. Amin. Walaupun tentang pikiran, tapi tadi pagi lagu itu yang terus bergema. Biar setiap nada, biar setiap pikiran di hidup menjadi dupa yang harum, menjadi gelombang, menjadi frekuensi yang menyenangkan Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak.